kita berharap pelayanan pendaftaran haji bagi masyarakat terutama Kabupaten Siak ini semakin baik, ya, semakin mudah, yang mana mereka selama ini balik kantor Kementerian Agama ke bank, dan setelah Sespadu ini mereka hanya cukup datang ke kantor Seskuad, semuanya selesai urusan tadi. Nah, salah satu contoh tadi ada jemaah haji kita yang lagi daftar tadi, saya tanya berapa lama prosesnya, 3 menit sudah selesai semua Pak katanya. Yang penting online-nya sedang bagus dan jalan. Jadi kita berharap ini menjadi salah satu contoh dan akan ditindaklanjuti nanti seluruh kabupaten kota yang ada di Riau bahwa pelayanan pendaftaran haji satu atap ini, dan kita juga akan mensupport ini terus sehingga mempermudah bagi jemaah dalam rangka untuk pendaftaran. Jadi kita mulai melayani secara baik kepada jemaah itu mulai dari pendaftaran. Jadi selama ini barangkali pada pemberangkatan saja dan pemulangan, tapi sekarang kita usahakan dari mulai pendaftaran bagaimana kita memaksimal melayani masyarakat sampai nanti pemberangkatan sampai pemulangan. Ya. Ada nggak ini Kak untuk merekomendasi atau menginstruksikan kabupaten kota tersebut? Ya, saya sudah sampaikan, insya Allah semua kabupaten kota akan juga seperti Siak, walaupun mereka tidak punya gedung sendiri, tapi diseringkan dengan ruangan yang ada di kantor Kemenak Kabupaten Kota yang ada ini. Jadi dalam waktu dekat ya saya sudah perintahkan nanti kepada seluruh Kemenak Kabupaten Kota juga akan melaksanakan pendaftaran sistem satu atap yang terpadu ini. Ya. Pak, itu terkait dengan asrama haji, embarkasi haji gimana Pak? Ya, tadi pagi Pak Gubernur dan Pak Ketua Komisi E DPRD tadi sudah bicara panjang lebar juga dengan Pak Dirjen di bandara tentang masalah embarkasi. Yang jelas kita sebagaimana sering saya sampaikan, kita siapkan dulu infrastrukturnya, terutama bandara, dan Pak Dirjen juga menyampaikan tadi mungkin dalam tahap awal pertama ya embarkasi antara dulu. Ya, yang penting kita siapkan infrastruktur, terutama asrama haji dengan bandara. Nah, kalau itu tidak disiapkan ya tentu kita sulit, jangan jadi embarkasi penuh, untuk antara juga sulit kita kalau tidak itu. Ini harus keterkaitan dengan perhubungan, pihak bandara juga harus menyiapkan itu sesama nanti. Insya Allah ini akan kita terus nanti gesa persiapan infrastrukturnya dan koordinasi dengan Kementerian Agama Pusat. Itu Pak, terkait dengan pusat pelayanan haji terpadu ini kan yang pertama di Indonesia berarti ya Pak, gimana? Ya, jadi ini sebuah rintisan yang cukup bagus karena dengan layanan terpadu itu calon jamaah haji yang akan mendaftar cukup dilayani dalam satu atap, sudah bisa melakukan kegiatan untuk lakukan setoran awal di bank, lalu kemudian mendaftarkan melalui Kementerian Agama Kabupaten, dan kemudian dia pulang sudah membawa bukti setoran, yang itu berarti dia sudah memiliki porsi. Beda dengan tempat lain yang karena kantor Kemenak dengan bank itu terpisah, kadang-kadang jaraknya jauh, ya, lalu jamaah haji ini harus mundar-mandir ke sana kemari, dari kantor Kemenak ke bank, dari bank balik ke kantor Kemenak lagi, belum lagi jarak ke rumah yang bersangkutan. Jadi ini sebuah inisiatif yang sangat membantu jamaah karena dalam pelayanan satu atap dia dalam waktu kurang dari 10 menit dia sudah mendapatkan layanan terdaftar di haji. Dari kita, dari pemerintah pusat sendiri melihat hal seperti ini, ada nggak kira-kira untuk merekomendasi ke daerah-daerah lain untuk membentuk hal seperti ini? Ya tentu kita akan sampaikan ini contoh yang baik gitu kan. Contoh yang baik kan baik untuk ditiru yang lain begitu kan. Apalagi daerah-daerah yang jarak antar kantor-kantor layanan itu berjauhan. Itu kan kasihan, apalagi kalau jamaahnya itu lansia, ya sudah banyak hambatan kesehatan dan lain sebagainya. Begitu. Pak, kembali ke masalah embarkasi Haji Riau Pak. Soalnya ini sudah cukup mendesak dan sudah lama sekali diwacanakan. Ya. Sekarang kan nggak seperti itu. Nah, untuk persyaratan menjadi embarkasi itu sendiri seperti apa? Ya kan persyaratannya tidak hanya di Kemenak, ya kan karena membuka embarkasi itu
kelayakannya tidak hanya di Kementerian Agama, tapi kementerian yang juga memiliki sangkut paut dengan fasilitas bandara. Nah, bandara bukan ranah saya. Lalu ada imigrasi, ya, ada kesehatan. Jadi ini semua adalah menjadi bagian penting yang mesti harus dilakukan telaah dan verifikasi. Kita berarti kan di Provinsi Riau kan asrama haji ini dengan Ya, jadi selama ini kan jemaah haji Siak ini kalau ada kegiatan-kegiatan pemberangkatan ataupun kegiatan manasik itu memang terpaksa kan diinapkan ya, di hotel-hotel yang ada di Siak. Nah, dengan adanya ini ya ini sekaligus memberikan pelayanan kepada calon jemaah haji Siak sehingga nanti pada waktu nanti kegiatan manasik atau kegiatan menjelang pemberangkatan mereka bisa diinapkan di sini. Dan ini juga di lingkungan Islamic Center ini juga termasuk tempat pelaksanaan manasik itu. Jadi dengan adanya ini berarti tidak jauh ya, terutama bagi orang-orang tua yang melaksanakan jemaah haji. Adanya ini harapan kita bisa dapat membantu ya, sekaligus ya mereka terpusat. Kalau biasanya kan beberapa hotel, karena hotel di Siak juga kan kapasitasnya juga terbatas. untuk kapasitas sendiri kita berapa? Ya, kapasitas sementara ini sekarang baru 55, jadi bisa menampung 110 orang. Tapi nanti itu juga bisa disisip ya dengan tilam-tilam yang lain supaya nanti kalau nanti ada jumlahnya 171, insya Allah bisa di sini. Pak, selain terobosan kita tentang pembangunan keagamaan di bidang haji, selain Ya, kalau yang lain banyak ya. Tadi saya sampaikan misalnya Badan Amal Zakat, kemudian Badan Wakaf sekarang sudah digerakkan juga, termasuk juga pembangunan pesantren, pembangunan sekolah-sekolah Islam ya, mulai dari MI, MTS, kemudian juga madrasah aliyah, termasuk juga tentunya ada bantuan-bantuan juga terhadap sekolah-sekolah swasta yang ada di Siak. Pusat Pelayanan Haji Terpadu dan Asrama Haji Kabupaten Siak itu kan khususnya Pusat Pelayanan Haji Terpadu pertama di provinsi se-Indonesia. Apa harapan kita ke depan? Ya, harapan kita agar para operator dan pegawai di bidang dan dikasih haji ya itu dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Jadi karena ada sudah gedung Siskohat ini, kita harapkan semua yang berkaitan dengan informasi haji itu dapat diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Siak ini. ini kan yang pertama, Pak. Benar, bahkan bukan di Provinsi Riau. Ini menurut penyampaian dari Pak Dirjen tadi, itu se-Indonesia baru kali ini. Dan perlu saya jelaskan bahwa Siskohat Satu Atap ini di gedung ini dilakukan pelayanan untuk jemaah haji, dan di situ juga tersedia BPS, Bank Penerima Setoran. Jadi para jemaah datang ke gedung Siskohat ini, yang pertama dia membuka tabungan 25 juta sesuai dengan pasal 5 ya, Undang PMA nomor 6 2010. Jadi nanti dia menabung langsung bawa ke petugas katakanlah kasih di Kemenak ya, kasih haji di Kemenak, nanti diinput datanya, dan nanti setelah diinput balik lagi dia ke BPS atau ke bank itu untuk mendapatkan porsi, karena untuk memindahkan uang itu ke rekening Menteri Agama. Nah, berarti jemaah ini kan tidak perlu lagi keluar, dia cukup di dalam satu bangunan ya, dia sudah selesai semuanya, dia sudah dapat porsi gitu. Itulah yang disebut dengan gedung Siskohat Satu Atap itu. Kan sangat bermanfaat bagi Benar. daerah terpencil. Kadang nggak ini rekomendasi untuk kabupaten kota lainnya untuk membentuk. Sebenarnya ide seperti ini kita sudah lama menyampaikan. Cuma di Siak ini menyambut baik. Setelah kita memaparkan, menyampaikan ke Kemenak, rupanya Siak ini menerima dan menyambut dengan baik. Pekanbaru juga menerima, tetapi berbeda dengan Siak. Pekanbaru itu tempatnya berbeda, tapi dalam satu lokasi Kemenak. Aduh. Jadi pelayanan hajinya di kantor Kemenak, sedangkan BPS-nya itu di luar bangunan Kemenak dekat masjid itu.
Jadi sebenarnya Pekanbaru sudah ada juga, tapi itu tidak bisa kita sebutkan satu atap. Yang namanya satu atap, pelayanan haji di dalam gedung itu orang untuk menabung dan menyetor uang haji, ya, dan untuk menyetorkan pula ke rekening Menteri Agama di situ. Jadi kerjasama Kemenak SIA ini dengan Bank Riau Syariah memang cukup kita berikan apresiasi yang baik. Udah, kita sudah sampaikan. Makanya di kegiatan ini kita undang seluruh Kemenak, diundang seluruh kasih supaya dapat mengikuti, ya, mengikuti apa yang terjadi hari ini di Kabupaten Siak ini. Karena pemerintah daerah seperti di Siak ini cukup mendukung sekali. Jadi kita harapkan pemerintah kabupaten kota yang lain dapat mencontoh ini, ya, supaya dapat membantu pelayanan untuk jemaah haji. Pusat pelayanan haji terpadu ini gimana sejarahnya bisa terbentuk? Ya, terima kasih. Awalnya kita membicarakan dengan Bapak Bupati sehubungan dengan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat itu kurang maksimal. Sebab secara siklusisasi bahwa pelayanan itu diawali dengan setoran awal di bank, kemudian dia mendaftar ke Kementerian Agama, kemudian balik lagi ke bank. Karena kita perlu online, jadi kewalahan sambil menunggu online terlalu lama. Kadang tidak saat itu dapat online, dia harus menunggu sekian jam. Sementara harus dibawa lagi ke Kementerian Agama, dan ini saya sampaikan dengan Bapak Bupati. Kemudian Bapak Bupati menanggapi sangat serius agar dibangunlah siskohat gedungnya itu, dan sistem ini kami lanjutkan untuk membangun kerjasama dengan bank. Maka terpilihlah Bank Riau Kepri dari Syariah dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kita masih berada di Asrama Haji Kabupaten Siak. Setelah tadi kita mengikuti rangkaian acara peresmian Siskohat, Gedung Siskohat Kabupaten Siak, yang kemudian dilanjutkan dengan peresmian Pusat Pelayanan Haji Terpadu dan Asrama Haji Siak. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh para pejabat kita, khususnya dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Jamil, bahwa pelayanan haji terpadu Kabupaten Siak merupakan yang pertama di Indonesia, dan ini akan menjadi bakal contoh untuk provinsi-provinsi lain di Indonesia. Demikian laporan dari lokasi peresmian Pusat Layanan Haji Terpadu Kabupaten Siak.